Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Rabbi Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita kenikmatan dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yang telah memberikan kita beribu-ribu rizki yang tak terhingga jumlahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahamilin, semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, bahwasanya telah kita ketahui manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah tanpa dipungkiri lagi. Manusia makhluk yang membutuhkan orang lain, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Tentunya saya pribadi di sini pasti membutuhkan orang lain, terlepas dari seorang teman, sahabat, keluarga, bahkan kerabat. Mungkin yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga, dan pasti kita semua mempunyai kerabat, mempunyai keluarga, mempunyai teman, mempunyai sahabat, termasuk Rasulullah SAW. Beliau tentunya termasuk manusia yang masih membutuhkan orang lain. Bahkan Rasulullah yang telah kita ketahui mempunyai banyak pengikut, banyak sahabat. Nah, tentunya kita juga pasti mempunyai seorang teman, orang sahabat, baik teman dekat, teman ataupun teman jauh gitu. Kita hidup di dunia pasti tentunya membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup di dunia ini dengan penuh kesendirian. Bagaimana jadinya kalau hidup kita ini sendiri gitu, tanpa bantuan orang lain, tanpa campur tangan orang lain, kayak gitu, nggak asik ya gitu. Jadi pastinya apabila kita mempunyai orang lain, mempunyai campur tangan orang lain, di situ kita dapat misalkan kebahagiaan, kesedihan. Nah, banyak juga cobaan-cobaan yang menghampiri kita gitu ya. Enggak selalu apabila kita mempunyai seorang teman, seorang sahabat, hidup kita tidak selalu enjoy, tidak selalu bahagia ya. Mungkin ada kalanya di saat kita mempunyai seorang sahabat, seorang teman itu merasa sedih, merasa tertekan, ataupun banyak masalah-masalah yang menghampiri kita berteman gitu ya. Salah satunya ada mendamaikan apabila seorang sahabat ataupun diri kita bermasalah gitu dengan yang lain, maka damaikanlah gitu.
Misalkan ada teman kita sedang ada masalah gitu ya, mungkin dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri gitu, maka sebaiknya seorang sahabat bisa mendamaikan, bukan malah memperbesar masalah gitu. Diterapkan juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu bersaudara. Tentunya kita apabila bermasalah dengan teman kita, dengan sahabat kita, anggap mereka itu saudara gitu. Jangan kita misalkan ada teman kita yang sedang berantem gitu, kita malah mengadu dombakan. Harusnya kita senantiasa mendamaikan, mencairkan suasana di antara mereka gitu. Ataupun di dalam diri kita pribadi, misalkan kita dapat permasalahan dengan teman kita, nah kita tenangkan diri, kemudian berpikir jernih, berpikir panjang gitu. Nah, gimana cara mencairkan suasana kita, bukan malah kita egois juga gitu. Meskipun teman kita yang salah, sebaiknya kita senantiasa meminta maaf duluan kayak gitu. Meskipun kita nggak merasa bersalah gitu ya. Adapun ada berteman itu kita harus saling tolong menolong antar teman. Jangan apabila ada orang yang kesusahan ataupun ada orang yang jatuh gitu, kita malah menertawakan, kita malah senang gitu lihat teman kita sengsara gitu. Pasti dalam hidup kita tidak selalu di atas gitu ya, ada kalanya di bawah. Nah, apabila ada teman kita yang lagi di bawah, lagi down, misalkan lagi sedih, lagi galau gitu ya, lagi tidak enak badan, kok tidak enak badan ya, terpuruk lah kayak gitu. Nah, kita senantiasa menolong gitu ya, bukan malah menertawakan, malah mengejek gitu ya. Misalkan kalau teman kita lagi ada permasalahan antar teman lagi, kita tolonglah gitu ya. Jangan malah kita diem ya. Selanjutnya ada berteman itu jangan berkata kasar ataupun jorok ya. Tetapi ya banyak sekali di antara kita di lingkungan saat ini gitu ya, di era globalisasi saat ini, seorang teman apabila kita berbicara, ketika berperilaku gitu, jangan sekali-kali kita berkata kasar ya. Mungkin sebagian dari kita itu merasa enak gitu ya, kalau kita terbiasa gitu kan ya, itu tata cara berbicara itu terdengar biasa aja gitu. Tapi berbeda dengan orang yang udah lama gak ketemu gitu, misalkan teman jauh, nah datang kepada kita, nah datang silaturahmi ke rumah kita, beliau datang dengan jauh, tetapi kita sambut dengan perkataan yang kasar gitu, dengan perlakuan yang kasar gitu ya. Nah, otomatis orang tersebut merasa gak enak gitu ya. Kenapa sih saya datang jauh-jauh dari sana ke sini gitu, tapi diperlakukan kayak gini gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang sudah dekat dengan kita gitu, misalkan yang selalu bersama, apa-apa bersama gitu kan, udah biasa gitu, mau dipanggil gimana-gimana juga gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada menjaga aibnya. Kita sebagai teman ya, meskipun sedang konflik gitu, sedang
tidak tidak akur gitu ya. Nah, apabila teman kita mempunyai aib ya, pastilah semua orang mempunyai aib ya. Apabila kita ingin dijaga aib kita, maka kita harus menjaga aib orang lain gitu. Nah, jangan kita asal bicara gitu. Nah, kalau kita berbicara dengan orang lain, mungkin jagalah batasan-batasan bicara kita gitu. Jangan semena-mena, jangan enaknya gitu ya. Jangan ya kayak gitu. Jadi baiknya gitu kita harus bisa menahan, mengontrol bicara kita gitu. Lebih baik diam daripada harus menyinggung orang lain gitu, ataupun harus membuka aib orang lain. Adapun hadis tentang menjaga aib, siapa yang menutup aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan kelak di akhirat. Nah, apabila yang telah saya sebutkan tadi ya, apabila kita ingin aib kita terjaga, maka jagalah aib orang lain kayak gitu ya. Mungkin kesimpulannya dari ada berteman ini, kita harus bisa mengontrol tata cara bicara kita, mengontrol sikap kita, mengontrol bahasa kita gitu. Jangan sampai kita mengecewakan seorang teman gitu ya. Jangan sampai dia kecewa dengan perlakuan kita gitu. Apalagi teman jauh ya, dari jauh-jauh datang ke sini dengan disambut yang tidak mengenakan gitu ya. Mungkin kerasa gitu oleh kita sendiri apabila kita bertamu dari jauh ya. Misalkan kita berteman dari sini, dari Bandung ke Jawa Tengah gitu ya. Tapi sambutan mereka dengan tidak mengenakan gitu. Misalkan bahasanya jorok gitu, kasar perlakuannya kepada kita ya. Mungkin kita juga tidak enak ya kayak gitu. Nah, nanti apabila kita menyambut mereka dengan ramah, dengan sopan, maka kita juga akan diperlakukan seperti itu oleh mereka gitu ya. Nah, mungkin ada pertemuan dari saya di kesempatan sekian. Semoga apa yang saya paparkan tersebut bisa bermanfaat bagi saya, khususnya saya pribadi, umumnya kita semua, bisa diterapkan di dalam kehidupan kita gitu ya. Mohon maaf bila kata-katanya ada yang menyinggung ataupun tidak berkenan di hati gitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.